Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzana Islami dengan NIM 21016018 berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan gangguan berbahasa, yaitu materi pada mata kuliah pengantar psikolinguistik. Baik, pertama-tama, sebelum kita masuk kepada materi lebih dalam, kita perlu mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan gangguan berbahasa. Sebelum gangguan berbahasa, kita perlu tahu apakah yang dinamakan dengan berbahasa. Kata bahasa sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua yang berarti lidah. Kemudian, American Speech Language Hearing Association Committee on Language mendefinisikan bahasa yaitu sebagai suatu sistem lambang konvensional yang kompleks dan dinamis yang dipakai dalam berbagai cara berpikir dan berkomunikasi. Tak hanya itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat definisi bahasa, yaitu bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, berdasarkan dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa berbahasa ialah suatu kemampuan yang diperlukan manusia dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan begitu, gangguan berbahasa merupakan suatu bentuk kelainan yang mengganggu dalam komunikasi dengan indikasi klien akan mengalami kesulitan, bahkan kehilangan dalam proses berbahasa. Permasalahan gangguan berbahasa dapat berupa gangguan dalam artikulasi yang kita sebut dengan gangguan fonologi. Berbicara dengan berbahasa ialah dua hal yang memiliki perbedaan. Bicara merupakan pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang dalam mengucapkan suara dalam suatu kata, sedangkan bahasa merupakan menyatakan serta menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Nah, dalam berbicara dan berbahasa, apabila terjadi sebuah gangguan, maka akan berpengaruh kepada perkembangan anak dalam berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dalam memahami serta menganalisa informasi. Bentuk-bentuk dari bahasa dapat kita lihat yaitu membaca, menulis, bahasa tubuh, mendengarkan, dan berbicara. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud gangguan berbahasa, kita masuk kepada apa sajakah jenis-jenis dari gangguan berbahasa tersebut dan apakah yang menyebabkan gangguan tersebut terjadi. Pertama, kita akan membahas mengenai gangguan berbicara. Kita tahu bahwa berbicara merupakan hal yang paling pokok kita lakukan sebagai manusia dalam setiap harinya. Dan berbicara sangatlah bermodalitas kepada psikis. Gangguan berbicara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Nah, kategori apa sajakah itu? Mari kita bahas. Kategori yang pertama yaitu kategori gangguan mekanisme yang berimplikasi pada gangguan organik. Mekanisme berbicara merupakan suatu proses perkataan oleh kegiatan yang dilakukan oleh pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Kategori kedua ialah gangguan akibat multifaktorial. Gangguan ini menyebabkan gangguan berbicara seperti menjadi berbicara serampangan, yaitu berbicara dengan cepat sekali namun artikulasinya sukar untuk dipahami. Kemudian, berbicara propulsif. Berbicara seperti ini umumnya terjadi pada penderita penyakit yang mengalami kerusakan pada bagian otak yang menyebabkan gemetar, kaku, dan lemah sehingga sulit untuk melakukan gerakan-gerakan.
Kemudian, gangguan berbicara mutis. Gangguan ini merupakan gangguan yang tidak bicara sama sekali. Nah, sebagian dari penderita ini mungkin masih bisa dianggap yaitu membisu, di mana membisu merupakan mereka memang sengaja untuk tidak mau berbicara. Nah, kemudian kategori selanjutnya ialah gangguan psikogenetik. Gangguan ini bisa dikatakan bukanlah sebagai gangguan berbicara, melainkan hanyalah berupa variasi dari cara berbicara yang normal. Namun, hal ini merupakan gangguan pada bidang mental. Nah, bentuk dari gangguan ini dapat kita lihat. Yang pertama merupakan berbicara manja. Kita pasti pernah mendengar bukan seseorang yang berbicara dengan intonasi dan artikulasi yang terkesan meminta perhatian untuk dimanja. Contoh dari ungkapan manja sendiri ialah adanya seorang anak yang sedang lapar, kemudian ia meminta makanan kepada ibunya dengan cara berbicara yang manja. Yang seharusnya, "Mama, aku lapar, aku ingin makan." Bisa menjadi, "Mama, nak mama, lapar." Nah, seperti itu merupakan ungkapan yang terkesan bahwa ia memang ingin dimanja oleh sang ibu. Kemudian, bentuk kedua yaitu berbicara kemayu. Kemayu merupakan istilah yang berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Nah, jika kita mendengar kata kemayu, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kita? Nah, tak lain tak bukan ialah seorang pria yang bertingkah laku, khususnya cara bicaranya yang seperti layaknya wanita yang berlebihan. Sebenarnya, berbicara seperti ini bukanlah sebuah gangguan ekspresi bahasa. Namun, hal ini dipandang sebagai sindrom fonologik, di mana yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin, terutama jika yang dilanda ialah kaum pria. Selanjutnya, berbicara gagap. Berbicara gagap merupakan cara berbicara yang sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, kemudian mengulang-ulang suku pertama, sehingga barulah ia berhasil mengucapkan kata-kata menjadi kalimat yang dapat diselesaikan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor stres dalam kehidupan keluarga, maupun akibat faktor adanya kerusakan pada bagian otak yang berhubungan dengan pengucapan. Selanjutnya yaitu berbicara latah. Berbicara latah ialah berbicara yang sering disamakan oleh orang-orang dengan ekola, di mana ia sering membeokan atau menirukan kembali apa yang dikatakan oleh orang. Namun, sebenarnya latah itu merupakan suatu sindrom yang berasal dari curah verbal repetitif yang sangat bersifat jorok, serta gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Faktor yang menyebabkan gangguan dari berbicara seperti hambatan pendengaran, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor, masalah keturunan, masalah pembelajaran, dan komunikasi dengan ortu atau dengan komunikasi dengan orang tua. Kemudian faktor televisi, keterbatasan kemampuan kognitif, serta gangguan pervasif. Nah, setelah kita mengetahui gangguan dari berbicara, kita masuk kepada gangguan dari berbahasa. Secara umum, gangguan berbahasa dapat kita bagi menjadi dua, yaitu gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua yaitu gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis. Gangguan ini terjadi akibat kelainan dari fungsi otak maupun kelainan dari alat-alat bicara, sehingga proses seseorang dalam berbahasa menjadi terganggu. Nah, contoh dari gangguan ini seperti gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, keterlambatan fungsional, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor yang kedua yaitu gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Nah, gangguan seperti ini terjadi akibat faktor lingkungan sosial yang tidak alamiah bagi manusia, seperti terisolasinya dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Kemudian, apakah faktor yang menyebabkan dari gangguan berbahasa ini?
Nah, faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya gangguan berbahasa ini seperti gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, genetik, kelainan genetik, autism selektif, keterlambatan fungsional, deprivasi lingkungan, gangguan pendengaran, retardasi mental, dan lain sebagainya. Nah, untuk deprivasi lingkungan sendiri, contohnya seperti lingkungan yang sepi, status ekonomi sosial, serta teknik pengajaran yang salah, bahkan karena sikap orang tua. Dan faktor lainnya seperti kelainan organik yang dapat mengganggu beberapa sistem motorik tubuh, seperti otak, dan lain sebagainya. Gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan berpikir. Nah, beberapa bentuk dari gangguan berpikir yaitu yang pertama, pikun atau demensia. Orang pikun tidak hanya lupa dengan ingatan mereka, namun biasanya mereka juga terdapat perubahan tingkah laku, perubahan kepribadian, dan kemunduran dari berbagai fungsi intelektual. Nah, semua gangguan tersebut kemudian menyebabkan mereka kurang berpikir, sehingga ekspresi verbal mereka diwarnai dengan kesulitan menemui kata-kata yang tepat. Nah, kalimat pun sering kali mereka ulang-ulang. Kemudian, skizofrenik. Gangguan ini ialah penderita bercirikan mereka berbicara terus-menerus. Ocehan yang dilakukan penderita merupakan ulangan dari curah verbal yang semula dengan tambahan ataupun dikurang-kurangi dengan kalimat. Gaya bahasa skizofren dapat dibedakan menjadi berbagai tahap dan kriteria. Nah, yang paling utama yaitu adanya diferensiasi dalam gaya bahasa skizofrenisia. Nah, diferensiasi tersebut dalam gaya bahasa skizofrenia terdapat halusinasi dan pasca halusinasi. Sederhananya, skizofrenik ini merupakan para penderita akan banyak berbicara, namun mereka berbicara atau berdialog dengan diri mereka sendiri, bukan dengan dunia luar. Kalaupun mereka berkomunikasi dengan dunia luar, tidak akan sebanyak saat mereka berdialog dengan diri mereka sendiri. Kemudian, depresif. Depresif biasanya terjadi pada seseorang yang sedang mengalami ketekanan pada jiwanya sehingga memproyeksikan penderitaannya melalui gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Volume dari curah verbal tersebut ialah volumenya yang sangat lemah lembut, kemudian kelancaran mereka yang terputus-putus akibat interval yang terlalu panjang. Kemudian, bentuk gangguan berbahasa lainnya yaitu gangguan lingkungan sosial. Gangguan ini biasanya terjadi akibat terasingnya seorang anak manusia yang seharusnya aspek biologis normalnya berasal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingan ini dapat terjadi akibat seseorang yang hidup tanpa berkontakan langsung dengan manusia. Nah, melainkan mereka hanya dipelihara oleh binatang. Anak terasing ini ia mengalami gangguan berbahasa dan bicara karena tidak adanya orang yang mengajak dan diajak untuk bicara, sehingga mereka tidak mungkin dapat berbahasa layaknya manusia lainnya. Kita sudah mengetahui konsep dari gangguan berbahasa. Apakah saja jenis-jenis dari gangguan berbahasa, serta apa yang menyebabkan gangguan bahasa itu terjadi. Nah, sekarang hal yang sangat penting untuk kita ketahui ialah bagaimana cara mencegah serta cara menanggulangi bila gangguan berbahasa itu terjadi. Mari kita bahas. Yang pertama ialah fisiologis dan neurologis. Melalui fisiologis dan neurologis, dokter akan memeriksa kita secara menyeluruh. Nah, apakah tujuan dari pemeriksaan ini? Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah keterlambatan yang kita alami itu disebabkan oleh masalah pada alat maupun sistem pendengaran, ataukah ada permasalahan pada area otak yang berhubungan dengan sistem pendengaran dan bicara.
maupun sistem yang berhubungan langsung dengan kemampuan berbicara lainnya. Dengan memeriksa secara lengkap, maka akan ditemukan diagnosa yang lebih pasti, sehingga dokter dapat menemukan metode penanganan yang apakah yang sesuai dengan gangguan yang terjadi. Kemudian, yang kedua yaitu melalui psikologis. Selain dengan cara fisiologis dan neurologis, pemeriksaan secara psikologis juga diperlukan untuk memahami fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan berbahasa, seperti tingkat pengetahuan dan perkembangan sosial serta emosional anak. Apakah tujuan dari psikologis ini? Tujuan dari pemeriksaan psikologis ini yaitu untuk melihat sejauh manakah pengaruh dari hambatan yang dialami oleh anak terhadap perkembangan kemampuan emosional dan intelektual mereka. Pemeriksaan ini tentu harus dilakukan oleh ahli psikologis yang sangatlah berkompeten dan juga berpengalaman dalam menangani anak dengan masalah keterlambatan bicara. Nah, setelah hasil pemeriksaan tersebut keluar, maka orang tua perlu mengambil tindakan ataupun mengambil langkah yang tepat sesuai dengan rekomendasi dari ahli yang memeriksa. Contohnya saja, jika usia anak yang mengalami gangguan berbahasa sudah harus sekolah, maka ia perlu dimasukkan ke dalam sekolah yang memberikan perlakuan serta perhatian yang tepat sesuai dengan permasalahan anak tersebut. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan materi gangguan berbahasa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada materi pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.